Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung aja, ini kaitannya dengan DNA ancestry atau DNA untuk penelusuran nasab jauh. Nah, apakah bisa dalam menggunakan yang seperti yang sekarang dibicarakan itu untuk menentukan nasab jauh dengan keadaan yang sekarang ini? Nah, kita mulai dengan C1 sebagai haplogrup Ibrahimi. Apakah ini fakta atau masih misteri? Nah, sayangnya ini masih sebuah misteri. Nah, misteri ini enggak ini ya. Sorry. Dari ini. Dia tidak apa menyeluruh begitu ya bacanya, atau ada kesalahan? Nah, tapi bisa dibaca poin-poinnya. Ya, karena ada kawan-kawan itu yang langsung men-screenshot begitu. Nah, di sini kan berarti tidak terbaca. Di YouTube full. Baik, YouTube full. Gitu. Baik. Oh, di YouTube full. Oke. Jadi sayangnya ini masih sebuah misteri ya. Belum bisa dipastikan apakah C1 itu haplogrup dari Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Dan ini bermula dari manipulasi interpretasi sebenarnya. Dari hasil studi statistik terhadap orang-orang Yahudi Kohanim oleh beberapa orang yang memiliki agenda tertentu. Jadi ada beberapa orang yang memanipulasi hasil uji statistik dari beberapa saintis untuk suatu agenda tertentu, bisa politik dan lain-lain, bisnis juga, untuk laboratorium. Studi statistik diawali oleh Dr. Karel Skorecki yang dipublish di British Science Journal Nature pada tahun 1997 dengan melibatkan 188 sampel ya, dari pria Yahudi Israel, England, dan North America. Sebenarnya saya ingin jelaskan dulu kenapa ada Yahudi Kohanim dan Levi dan Yahudi biasa. Untuk masyarakat Yahudi ini, sebenarnya siapa yang ibunya Yahudi, mereka otomatis Yahudi, kecuali Kohen dan Levi, karena Kohen dan Levi ini menganut sistem patrilineal dan matrilineal, dan mereka punya aturan yang ketat sekali untuk keagamaan, karena mereka mempunyai status dalam keagamaan, sehingga mereka ayahnya harus Kohen atau Levi, ibunya juga harus sama, Kohen dan Levi, dan mereka juga dilarang untuk menikah dengan orang-orang convert, janda bahkan nggak boleh. Jadi logikanya mereka ini secara nasab harusnya tertata lah. Nah, kemudian cuman dalam studi statistik oleh Dr. Karel Skorecki ini, mereka dokter ini tidak melibatkan ahli terkait seperti ahli genealogi, antropologi, filologi, sejarah untuk memverifikasi apakah sampel yang dari 188 orang Yahudi ini benar dan valid hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masalahnya. Sehingga di sini ada kelemahan secara metadata. Sementara terhadap orang-orang Bani Hashim, para orang-orang yang memanipulasi interpretasi tadi, mereka memakai standar skeptis. Mereka tidak mempercayai, mereka meragukan, dan mereka mengambil bulat hasil dari studi statistik ini. Padahal orang-orang Levi ini orang-orang Kohen dan Levi ini secara nasab itu jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu jaraknya dengan zaman kita mungkin sekitar 4.200, 4.000 tahun dari kita. Kalau itu mungkin sekitar 146, 150 generasi dari kita. Sedangkan kita dengan Nabi Muhammad ya sekitar antara 36, 42, sekitar itu. Kenapa kita meragukan yang jaraknya lebih dekat, tapi kita mengambil dan mempercayai bulat-bulat yang jaraknya ratusan generasi? Itu satu hal yang aneh. 700 Musa ke Ibrahim. Ya. Nah, kemudian di sini para sukarelawan 188 itu mereka yang mendeklarasikan diri mereka sendiri, mengidentifikasikan diri mereka sendiri apakah mereka bagian dari Kohen atau Levi atau Israel. Nah,
hasilnya dari studi ini indicated only 48% of Ashkenazi Kohen yang di haplogrup C1 dan 58% Sephardi Kohen mereka di haplogrup C1 CP58. Yang akhirnya ini menjadi modal haplotype Kohen, modal haplotype pertama. Dan anehnya juga ada 5% dari orang-orang Yahudi yang mereka itu nggak percaya kalau sebetulnya mereka itu Kohen, tapi mereka berada di haplogrup C1 JP58. Sementara untuk Levi yang juga keturunan Nabi Harun justru di haplogrup R. Beda jauh dengan haplogrup C1 JP58. Dan untuk diketahui antara haplogrup C dan R itu kakek bersama mereka ada di 48.000 tahun. Jauh sekali. Jadi itu di belakang Nabi Ibrahim sangat jauh sekali. Jadi tidak mungkin mereka dalam satu kakek. Nah, kemudian pada tahun 2009, Profesor Michael Hammer melanjutkan penelitian tentang statistik ini dan dipublikasi dengan judul jurnalnya Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of Jewish Priesthood. Nah, di sini dia melibatkan 1.575 sampel. Ini termasuk yang lumayan besar untuk pengambilan sampelnya. Terdiri dari 215 orang-orang Kohanim, 738 orang Levi, orang Israel biasa, dan 154 orang Levi. Dan juga 468 orang yang tidak mengetahui mereka itu ada di kasta yang mana. Nah, mereka disebut unknown. Kembali lagi, para sukarelawan ini melaporkan diri mereka sendiri. Kapan tanggal lahir mereka, kapan tanggal lahir orang tuanya, kakeknya, dan di beberapa kasus mereka diminta untuk melaporkan kakek, ayah dari kakek mereka. Nah, kemudian mereka juga disuruh mengidentifikasi diri mereka sendiri, apakah mereka bagian Kohen atau Levi atau orang Israel biasa, atau mereka nggak tahu di mana di antara tiga ini mungkin. Ya, makanya mereka disebut unknown. Dan ini semua kembali lagi semuanya self claim. Self claim selama dan ini secara metadata ini nggak bisa diambil karena ini sangat lemah sekali. Dan hasilnya 46,1% mereka orang-orang Kohen ini berada di haplogrup C1 JP58. Orang Kohen. Tapi di studi ini menunjukkan bahwa ternyata orang Kohen yang lain berada tersebar di 21 haplogrup. Ada yang M78, M123, ada di haplogrup G, G-nya juga bervariasi, ada H, ada I, ada J juga, J, ada J2 juga, ada banyak, 21 haplogrup. R juga ada, T juga ada. Nah, hasil studi ini kemudian diteliti ulang oleh saintis yang lain. Ternyata dari tahun-tahun mutasinya banyak terjadi kerancuan sehingga oleh para saintis yang lain diklaim bahwa hasil studi ini tidak mendukung satupun keturunan Nabi Harun dalam periode Alkitab. Jadi secara tahun agak aneh juga. Nah, kalau kita cermati studi-studi di atas, kita melihat bahwa itu semua hanyalah studi statistik yang bertujuan untuk menunjukkan secara statistik Yahudi Kohen, Levi, Israel itu ada di haplogrup apa saja. Sampel diambil secara self-claim, tanpa ada penelitian genealogi, antropologi, sosiologi, filologi, dan sejarah untuk verifikasi validitas pengakuan mereka. Jadi, aneh kalau misalnya Dr. Sugeng mengatakan ilmu nasab itu bangkai ilmu. Ahli DNA tidak bisa menginterpretasikan hasil uji DNA mereka tanpa data dari ahli nasab, ahli genealogi. Mau diinterpretasikan apa? Hasilnya cuma kita melihat haplogrupnya apa, kode SNP-nya apa. Selesai di situ saja. Tidak bisa diinterpretasikan ini keturunan Fulan atau keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan apa, nggak bisa. Karena metadatanya nggak ada. Nah, sehingga hasilnya tidak bisa diinterpretasikan apapun kecuali sekedar membaca statistik Kohenim secara haplogrup saja. Namun sebagian orang memiliki agenda hitam, menggunakannya untuk menipu dan membuat huru-hara di tengah masyarakat sambil berkamuflase di balik jargon ilmiah.
Makanya kita lihat kalau di Israel ini sudah selesai, di kalangan orang-orang Yahudi mereka sudah nggak membicarakan ini lagi, karena mereka udah tahu, karena ini secara metadata lemah, sampel pembandingnya nggak ada. Walaupun ada sampel pembanding, misalnya antara bapak dengan anak, itu pun DNA kemungkinannya 99,99%. Masih ada 1% kemungkinan nggak benar. Ada satu kasus pembunuhan di Amerika, ditemukan sampel pelakunya, DNA-nya udah ketemu, dicek 99 match, tapi oleh jaksa dibebaskan karena ada kemungkinan 0,1% dia tidak melakukan pembunuhan. Nah, ini bagaimana tanpa sampel pembanding tapi sudah memastikan, bahkan terjadi huru-hara mengklaim bahwa ini nasabnya batal, ini dan lain-lain. Sementara orang yang nggak ngerti tentang DNA, mereka mengkomentari dengan keawaman mereka, lalu mereka mulai mentok nasab dan lain-lain, mencaci maki, bahkan melabeli dengan label-label yang nggak pantas terhadap sesama Muslim, sesama anak bangsa. Nah, ini kalau kita lihat, Dr. Sugeng menyusun silsilah Ibrahimi. Itu orangnya di atas tuh. Saya nggak tahu kenapa dia nangkring di atas. Nah, kalau kita perhatikan, dia mengambil angka-angka mutasi ini, SNP ini, ya dasarnya dari hasil penelitian dari Skorecki, Michael Hammer, kemudian dia menghitung ke atas dari orang Yahudi yang ada saat ini, Kohenim yang diteliti pada masa kita ini bisa dihitung SNP-nya sampai ke tahun yang diperkirakan kakek bersama di antara mereka, sampai ke tahun Nabi Ibrahim misalnya, dia buat haplogrup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Kemudian diturunkan lagi sampai ke masa Sayyidina Ali, kemudian diturunkan lagi ke ke masa Imam Hasan, Imam Husain, lalu ke masa kita sekarang ini, lalu dicocokkan dengan data-data yang ada di internet, di Family Tree DNA atau WiseSec atau lain-lain yang ada di internet, itu diambil yang kira-kira ini Ba'alawi, dilihat haplogrupnya apa, lalu dimasukkan ke file Excel-nya dia, lalu diklaim ini terputus nasabnya, nggak nyambung karena nggak cocok dengan sampel DNA ini, dengan silsilah menurut dia ini. Nah, kemudian ada satu penemuan penelitian terhadap sampel tulang-tulang fosil dari suku Kanaan. Jadi suku Kanaan ini adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh punya ada Hamitic, ada Semitic, ada Yevit. Nah, harusnya Nabi Ibrahim itu bukan keturunan Kanaan. Nabi Ibrahim kan keturunan Semitic. Nah, tapi di hasil penelitian terhadap fosil suku Kanaan ini, ternyata haplogrupnya sama dengan Ibrahimi. Nah, ini satu kerancuan yang timbul. Kemudian kerancuan, saya ingin jelaskan kenapa terjadi kerancuan, karena yang sebelumnya terlalu berani mengklaim dan memastikan secara definitif hasil dari penelitian yang sebelumnya, yang sebenarnya penelitian itu hanya penelitian statistik, tapi oleh dia diinterpretasikan sebagai definitif, inilah haplogrup Nabi Ibrahim. Nah, sementara ilmu DNA ini terus berkembang, teknologinya terus berkembang, termasuk software penghitungan mutasi juga terus berkembang, rumus-rumusnya terus diperbaiki. Nah, semakin ke depan akurasinya semakin baik, pengetahuan semakin luas, ditemukan ternyata bisa jadi apa yang kita yakini saat ini, di kemudian hari, di masa depan ternyata keyakinan kita ini keliru. Akhirnya menjadi pseudoscience, satu teori yang sudah nggak berlaku lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Nabi Adam alaihissalam dan evolusi DNA. Teknologi DNA membuktikan bahwa manusia saat ini berasal dari manusia pertama yang dikenal sebagai Y kromosomal Adam dan Y Adam atau Y Adam maksudnya. Namun demikian, kebanyakan saintis DNA mempercayai bahwa Y Adam tidak berhenti sampai di situ saja, yang pada dasarnya pendapat ini merupakan kepanjangan dari teori evolusi. Ya,
Dan menurut para saintis, Y kromosomal Adam atau Y Adam adalah hasil evolusi dari manusia purba yang hidup sebelumnya. Dan sebagian manusia modern yang ada sekarang ini merupakan hasil percampuran dengan Neanderthal atau manusia purba, primata setengah manusia yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu dan diperkirakan punah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Secara teori DNA, Nabi Adam berasal dari Afrika sekitar 232.000 tahun yang lalu. Sementara Siti Hawa berasal dari Afrika sekitar 155.000 tahun yang lalu. Mereka berdua selisih sekitar 77.000 tahun bahkan. Ini satu hal yang aneh, mana mungkin Nabi Adam hidup sendirian di bumi ini selama 77.000 tahun. Ya, lagi-lagi ini kan cuma baru penelitian, perkiraan, analisa. Nah, secara teori evolusi DNA, Nabi Adam alaihissalam yang diduga sebagai Homo sapiens pertama hasil evolusi dan tentunya mempunyai ayah dan ibu biologis. Lalu kita menganut teori ini, konsekuensi dari DNA ancestry, mtDNA Eve atau theoretical Eve, Siti Hawa secara teori. Juga bukan satu-satunya manusia pertama yang hidup saat ini. Dan adanya kemungkinan wanita yang hidup sekarang bukan hanya keturunan Siti Hawa, tapi keturunan wanita lain yang hidup di masa lalu. Evolusi manusia semacam ini semata berdasarkan praduga dhonni, menggunakan fosil yang diduga sebagai Homo sapiens masa lalu dan analisa DNA dengan membandingkan dengan manusia sekarang. Dalam penemuan yang terakhir, yang lebih akhir lagi, ditemukan fosil tertua Homo sapiens di Maroko. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 315.000 tahun yang lalu, yang berarti hampir 100.000 tahun, dengan lebih tua dari perkiraan dan asumsi sebelumnya. Para saintis berasumsi fosil ini adalah fosil manusia yang keturunannya sama dengan manusia modern saat ini. Timbul pertanyaan, lalu ini fosil ini apanya Nabi Adam? Kakeknya kayak atau apanya kayak? Jadi ribet tadi. Kalau kita lihat di family tree DNA, kita bisa lihat ini saya ambil contoh dari haplogroup JFGC 10500 yang diklaim sebagai haplogroup Imam Ali. Kita melihat urut-urutannya. Kita akan melihat kapan sampai kemana haplogroup dari Imam Ali ini. Kita akan melihat di situ ada sampai ke zaman batu dan seterusnya, dari J ke I, IJ, kemudian dan seterusnya sampai ke F, sampai ke F, terus sampai ke A yang diklaim sebagai haplogroup Nabi Adam. Nah, itu yang 230.000 tahun before Common Era. Dan sebelum Nabi Adam itu ada lagi Neanderthal, ada makhluk purba, terus ada Denisovan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini mengarah ke teori evolusi seperti yang saya sampaikan. Nah, itu yang paling bawah adalah manusia modern kita saat ini, kemudian sampai ke ujung yang paling atas makhluk bersel satu yang disebut Luca, Last Universal Common Ancestor. Sebetulnya Islam, apakah Islam menolak evolusi? Islam sama sekali tidak menolak evolusi, tetapi ada pengecualian di Nabi Adam. Kalau masalah binatang, tumbuhan dan lain-lain, itu evolusi awalnya dari apa, nggak ada larangan dalam Islam. Tapi khusus Nabi Adam, ada penegasan dalam Al-Quran. Seperti contohnya ayat ini, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Khusus mengenai Nabi Adam, tidak dijelaskan, atau Al-Quran, bahkan Al-Quran menegaskan di sini bahwa Nabi Adam prosesnya seperti ini, seperti Nabi Isa, tidak berayah dan tidak beribu. Kalau mengenai makhluk-makhluk sebelumnya, apakah sudah ada di bumi sebelum Nabi Adam ada di bumi? Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam satu ayat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan mengindikasikan bahwa di bumi ini, sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi, ada makhluk
yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Baru sekian ribu tahun kemudian, manusia akhirnya menemukan fosil, menemukan katanya ada makhluk dulu dinosaurus, T-Rex dan macam-macam seperti yang ada di bagan tadi. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad lewat wahyu sudah mengabarkan bahwa di bumi sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada manusia, sebelumnya sudah ada penghuninya. Oke. Nah, teori evolusi itu sendiri juga masih mendapat tantangan dari para ahli, sebagaimana disebutkan dalam buku 32 Challenges to Evolutionary Theory. Analisa-analisa perkiraan umur berbagai percabangan kelompok dan haplogrup berdasarkan mutasi genetik yang sampai puluhan ribu tahun itu masih berubah-ubah dengan metode perhitungan yang juga bermacam-macam. Artinya di sini ilmu pengetahuan terus berkembang, nggak berhenti sampai di situ saja. Bisa jadi di kemudian hari kita temukan fakta-fakta baru. Kemudian mengenai keanehan perhitungan usia genetika, apakah benar yang dianggap manusia ini adalah Bani Adam? Yang fosil yang ditemukan ratusan ribu tahun yang lalu, apakah benar itu Bani Adam? Apakah valid menggunakan hasil analisa DNA manusia-manusia purba ini untuk menghubungkan mereka dengan manusia modern saat ini? Apakah benar makhluk-makhluk ini adalah leluhur atau kerabat Bani Adam yang hidup saat ini? Ataukah Adam ini dianggap hidup 232.000 tahun yang lalu? Mungkinkah jarak Nabi Adam alaihissalam, mungkinkah jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam lebih dari 228.000 tahun? Fakta sejarah zaman Nabi Ibrahim diperkirakan sekitar 4.000-an tahun, sementara teori DNA menyebutkan manusia mulai bermigrasi dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Jaraknya terlalu jauh. Kemudian ilmu dan teknologi DNA ini berkembang beberapa dekade terakhir, masih relatif baru dan masih terus berkembang. Karenanya pemahaman manusia terhadap ilmu dan berbagai penemuan di dunia ini juga masih terus berkembang dan berubah-ubah. Hal ini bisa kita baca pada banyak jurnal ilmiah. Demikian pula antrogenetika yang khusus mendalami genetika dan antropologi. Dari analisis DNA dan penemuan arkeologi, para ahli membangun dan berbagai teori, baik kesehatan maupun teori migrasi dengan menggunakan data-data statistik dan analisa. Lagi-lagi ini adalah sebuah teori yang belum tentu sepenuhnya benar, apalagi ketika menyangkut berbagai teori penelusuran leluhur yang berjarak ribuan tahun. Banyak hal yang masih belum diketahui dan belum bisa dijelaskan secara pasti. Nah, ini secara haplogroup 3 susunannya seperti ini, mulai A sampai haplogroup R dan seterusnya. A bermutasi menghasilkan B, B dan C, D dan seterusnya. Nah, kemudian jenis tes DNA tadi sudah disampaikan, ada autosomal, Y-DNA dan mtDNA. Tadi disampaikan sama Dr. Zen. Nah, kemudian perusahaan DNA komersial yang menjual jasanya ke publik seringkali memberikan label haplogroup berdasarkan benua atau etnis, misalnya haplogroup Afrika, haplogroup Viking. Namun label ini bersifat spekulatif dan menyesatkan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal ilmiah khusus genetika yang berjudul Inferring Genetic Ancestry, Opportunities, Challenges, and Implication. Kemudian teori migrasi pun sebenarnya masih dugaan dan hipotesis belaka, sama sekali bukan kepastian. Para ahli pun belum mencapai kesepakatan bagaimana menghitung umur mutasi perubahan genetik manusia. Itu juga ada jurnal penelitian tentang ini. Kemudian ada contoh kasus, sebuah analisa seorang saintis yang mencoba menjawab kebingungan mereka mengapa ada salah satu clade yang dominan ras Eropa bisa muncul di beberapa suku di Kamerun, Afrika. Ada satu haplogroup yang dominan di orang-orang bule di Eropa, R1, R1B. Tapi ternyata haplogroup ini sama dengan orang di pedalaman Afrika. Itu mereka masih bingung bagaimana cara menjelaskan ini. Yang dilakukan oleh para ilmuwan hanyalah berhipotesis dan menduga semata, bukanlah sebuah kepastian. Semua analisa masih bersifat dhani dan spekulatif. Metode kalkulasi yang digunakan pun berkembang dan berubah-ubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan baru.
Berbagai software dan perangkat dengan versi dan metodenya berkembang untuk menganalisis umur terbentuknya bermacam mutasi genetik dan kaitannya dengan pohon filogeni. Pohon filogeni ini adalah representasi secara evolusi dan hubungan antar kelompok manusia dan dalam bentuk pohon yang bercabang-cabang. Nah, contoh kasus ini, perbedaan perhitungan dalam analisa umur haplogrup J menurut dua sumber. Kalau kita lihat di secara kalkulasi umur SNP, SNPs versi Dimitri Adamov di YFull, kita lihat di sini haplogrup J itu pertama the most common ancestor-nya itu sekitar 31.600 tahun before present sekarang. Nah, kalau di family tree DNA itu sekitar 27.000 tahun yang lalu. Ada beda 4.000 tahun perhitungan mutasi antara di YFull dan family tree DNA. Tentu 4.000 tahun itu sudah banyak kejadian terjadi. Antara kita dengan Nabi Ibrahim aja sudah berapa nabi yang diturunkan, ada berapa peperangan, ada berapa bencana dan lain-lain. Nah, kalau kita mengikuti salah satu, kita melewatkan salah satu, 4.000 tahun itu satu hal yang sama sekali aneh itu. Kemudian asal-usul haplogrup J1. Nah, haplogrup J1 yang digadang-gadang oleh kelompok pembatal nasab sebagai haplogrup Semitik dan Ibrahimi itu sendiri asalnya masih diperdebatkan oleh para ahli. Jurnal ilmiah terakhir, haplogrup tersebut malah berasal dari daerah Kaukasus, bukan Timur Tengah. Jadi kalau sekarang mengatakan, oh Pak Alawi haplogrupnya G, Arab aja bukan. Nah, ini C menurut jurnal yang terbaru malah bukan Arab. Sekali lagi ini kan masih terus berkembang. Nah, itu dituangkan dalam satu jurnal Origin and Diffusion of Human Y Chromosome haplogroup J1 M267. Dikatakan di sini kami menunjukkan bahwa haplogroup ini berevolusi sekitar 20.000 tahun yang lalu di suatu tempat di barat laut Iran, Kaukasus, dataran tinggi Armenia dan Mesopotamia Utara. Ini beberapa sampel dari orang-orang Kaukasus yang mereka semua J1. Ada dari Georgia, Turki, Turkmenistan, Mongolia pun juga ada J1 juga. Ini kalau petanya, ini kalau mengenai haplogrup G ya, asalnya petanya justru dari daerah Syam, Irak, sebagian Turki, ada sebagian Iran juga. Justru di sini haplogrup G malah dari Timur Tengah. Dan kalau kita baca sejarah misalnya yang sering dikutip sama Menachem Ali, itu dikatakan kan Arab itu terbagi tiga, Arab Ari, Arab Baida, Ariba, Mustariba. Ya kan? Kalau Arab Baida sudah punah. Kalau Arab Ariba berarti Arab yang original yang dari Arab. Kemudian ada Mustariba, non Arab yang berasimilasi. Dan Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail, Ismail muhajir, pindah. Nabi Ibrahim dari Babylon, tuh haplogrup G. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagian atas haplogrup G berasal dari Timur Tengah, khususnya daerah Fertile Crescent, yaitu daerah yang terlihat seperti bulan sabit di kawasan Levant, atau Syam. Kemudian Irak, dan Turki. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Distinguishing the Co-Ancestries of Haplogroup G Y chromosomes in the Population of Europe and the Caucasus. Kemudian berbagai kejanggalan dan heterogenitas yang ditemukan untuk nasab jauh. Ketika kita membicarakan nasab jauh di sini bukan berarti kita membicarakan nasab yang berjalan sekitar 10 generasi atau kisaran 300-400 tahunan yang mungkin masih bisa terlacak dengan mudah melalui penelusuran sejarah, arkeologi atau genealogi. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah nasab kabilah dan suku-suku yang berjarak puluhan generasi dan lebih dari 1000 tahun, bahkan mungkin ribuan bisa lebih dari itu. Analisa statistik migrasi dan populasi yang kita bahas sebelumnya bisa jadi sebagian benar,
khususnya ketika menganalisis populasi manusia dan diperkiraan distribusi pola genetik kelompok manusia di berbagai wilayah di dunia. Tetapi sama sekali bukan sebuah kebenaran yang bisa kita jadikan acuan dan landasan untuk menganalisis dan membuktikan nasab-nasab jauh yang sudah puluhan generasi itu. Juga tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan dan memastikan ras itu sendiri. Baik, hal ini dibahas panjang lebar oleh Alan Templeton dalam jurnalnya berjudul Biological Races in Humans. Kemiripan klaster atau superklaster di sebuah wilayah atau kawasan tertentu atau kelompok tertentu tidak serta-merta bisa dijadikan alasan untuk memastikan seseorang itu adalah keturunan orang tertentu yang sudah hidup jauh di masa lampau. Data di lapangan banyak sekali menunjukkan ditemukan outliers, hasil yang sangat berbeda, dan berbagai kejanggalan ketika hal ini diterapkan secara spesifik untuk menganalisis nasab jauh. Belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup ribuan tahun silam. Belum ada sampai sekarang. Belum ada satu jurnal ilmiah yang menjelaskan secara definitif inilah haplogrup Nabi Ibrahim. Enggak ada. Ini baru orang-orang obrolan, ya, kalau saya bilang obrolan warung kopi yang menjelaskan, yang memaksakan orang harus percaya bahwa ini haplogrup Nabi Ibrahim, lalu kemudian menyerang nasab-nasab yang sudah diakui keabsahannya. Ya. Kemudian belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup di ribuan tahun silam tanpa menggunakan sampel asli atau fosil manusia yang dianggap leluhurnya. Ini pun keakuratannya masih bisa dipertanyakan. Jadi meskipun tuh misalnya ini ada fosil ditemukan, dianggap itu kakeknya, fosil itu pun harus diteliti dulu apa benar ini kakeknya. Jadi bukan berarti fosil itu diteliti kemudian haplogrupnya A, kemudian orang yang sekarang kebetulan sama, oh berarti kamu tuh belum tentu. Jadi harus diteliti dulu. Apalagi tanpa penelitian sejarah, arkeologi dan genealogi secara mendalam. Apakah sampel atau fosil yang dibandingkan itu adalah benar-benar milik manusia yang hidup di masa lampau itu. Nah, belum lagi kemungkinan mutasi genetik yang tidak diketahui selama periode tersebut dengan manusia modern. Artinya di sini saintis DNA juga perlu kerjasama dengan ahli genealogi, antropologi, ahli sejarah, sosiologi, dan macam-macam untuk bisa menginterpretasikan satu hasil uji DNA. Contohnya ketika pelacakan terhadap Raja Richard yang hidup di abad ke-15 dengan menggunakan tulang belulang dan tengkorak yang diduga miliknya. Ini dilakukan melalui pelacakan terhadap kerabatnya yang hidup di zaman modern dengan melibatkan arkeolog, ilmuwan, sejarawan, para ahli DNA, dan ahli silsilah kerajaan. Memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa mengkonfirmasi tulang belulang itu adalah milik Raja Richard. Padahal logikanya kalau itu kuburan raja, itu kan udah pasti terjaga, toh. Ini pun masih melibatkan banyak ahli untuk memastikan bahwa itu adalah tulang Raja Richard. Nah, apalagi yang ini yang nggak ada sampel dari Nabi Muhammad, nggak ada sampel dari Sayyidina Ali, nggak ada sampel dari Imam Hasan, Imam Husain. Lalu di zaman sekarang ini ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali, terus tiba-tiba ngomong ini bukan itu, huru-hara di mana-mana. Kemudian heterogenitas suku-suku Arab dan mitos haplogrup Ibrahimi. Variasi genetik populasi suku-suku Arab di Timur Tengah bisa dilihat dari berbagai hasil uji DNA yang dipublikasikan berbagai interest group suku-suku Arab dan populasi berbagai etnis di Timur Tengah. Di situs Family Tree DNA yang menyediakan fasilitas dengan kolaborasi publik, di sana terlihat jelas berbagai suku-suku Arab dengan haplogrup besar E, C1, C2, G, T, dan R. Misalnya ini marga Bani Al bin Ali, Bani Sulaim, ini termasuk Adnani. Mereka rata-rata di haplogrup O, di haplogrup G. Jadi kalau selama ini orang yang kelompoknya Imad ini, mereka menyerang Ba'alawi karena G, karena bukan dianggap bukan Arab aja. Nah, orang awam mungkin mengira itu hanya khusus untuk Ba'alawi. Enggak, ini
Bani Adnan keseluruhan. Salah satunya ini Al bin Ali Bani Sulaim itu di G, bukan J1. Ini juga marga Khalifah. Marga Khalifah ini dari Bani Rabi'ah yang secara nasab termasuk Adnani, berada di haplogrup T, bukan J1, T. Kemudian ini ada juga berbagai marga Adnani dan Qahtani bercampur dalam satu haplogrup. Padahal beda. Qahtani keturunan Nabi Hud, atau kalau dalam bahasa Bible Yoktan keturunan Eber. Sementara Adnani keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Logikanya kan haplogrupnya harusnya beda. Ini sama. Kemudian Bani Hamdan, di Indonesia banyak Bani Hamdan. Qahtani juga. Itu malah dekat dengan jalur Ibrahimi malah. Harusnya beda karena mereka keturunan Nabi Hud. Kemudian ini Qahtani juga pun macam-macam, ada yang E juga. Dan contoh Quraisy dan Bani Tamim, Adnani yang masuk, yang tidak masuk Ibrahimi. Tuh, ini C tapi nggak termasuk Ibrahimi. Nah, kelompok pembatal nasab ini juga mempromosikan mitos haplogrup Quraisy adalah JL859. Secara perhitungan masa mutasi SNP, tahun kelahiran orang yang dianggap sebagai leluhur bersama haplogrup ini juga sangat bermasalah, di mana disebutkan bahwa kakek bersamanya lahir 1400 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 624 Masehi. Sementara Quraisy itu sendiri adalah 11 generasi sebelum Rasulullah SAW. Nah, bagaimana mungkin? Sedangkan Rasulullah SAW lahirnya tahun 570 Masehi, bagaimana mungkin ini kakeknya lahir setelah 54 tahun Rasulullah lahir? Ini satu masih masalah juga. Kemudian berbagai sampel dari orang-orang yang dikenal sebagai Quraisy dengan berbagai cabangnya seperti Bani Maksum, Bani Taim, sukunya Sayyidina Abu Bakar, Banu Adi, sukunya Sayyidina Umar, Banu Umayyah, sukunya Sayyidina Utsman. Sampel mereka ini sama sekali tidak masuk ke dalam kelompok Ibrahimi atau Adnani, padahal mereka Quraisy. Berarti kalau mengikuti ini, yang ditoan juga keturunan dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Mereka juga nasabnya terputus juga kalau mengikuti Pak Sugeng. Ya. Kemudian juga Bani Syaibah. Bani Syaibah ini yang mendapatkan mandat dari Rasulullah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Nah, mereka itu menjaga nasabnya karena ada mandat ini. Nah, hasil uji DNA mereka haplogrupnya R. Padahal Quraisy juga. Bani Khalid yang dikenal sebagai keturunan Bani Maksum adalah bagian dari kabilah Rabi'ah, Bani Hawazin. Keduanya juga Bani Adnani. Tapi ini haplogrupnya T. Ada Ki juga. Ini juga putus juga nasabnya kalau mengikuti Pak Sugeng. Nah, ini tuh, ini jadi pembatal nasab banyak orang ini. Terus kerancuan DNA kelompok Sa'ad Ashraf dan Bani Hasim. Secara ini karena metadata yang lemah, karena mereka yang ikut dalam interest group ini mereka juga self claim, mereka tidak melibatkan naqabah atau ahli nasab untuk meneliti orang yang masuk dalam project Hasimi ini. Harusnya kan diteliti dulu. Ada orang misalnya ngaku keturunan Al-Musawi, harusnya melibatkan naqabah terkait untuk meneliti benar nggak dia keturunan Al-Musawi. Kalau sudah benar baru diambil sampel DNA-nya untuk dicek. Nah, seperti ini. Tapi ini semua self claim. Mereka daftar lewat online, bayar, dikirim sampelnya, kirim eliurnya balik, ditanya paternal ancestor-nya siapa, dia tulis sendiri, lalu masuk ke kelompok-kelompok itu oleh adminnya, ditata sesuai dengan pengakuan masing-masing. Ini secara metadata sangat lemah, nggak bisa dipercaya juga. Lalu kemudian tidak ada satupun jurnal ilmiah yang mempublikasikan seperti apa pola genetik Quraisy, Bani Hasim, dan Ashraf itu. Konon proyek Bani Hasim itu sampai saat ini memuat lebih dari 1.600 sampel DNA. Tapi hanya 200 sampelnya yang match. Nah, sekitar 85%-nya kemana? Kalau dari 1.600 sampel yang match hanya 200 orang atau sekitar 15%, lalu 85%-nya udah putus nasabnya.
Nah, tes DNA yang dilakukan terhadap sekelompok Sada Ashraf sama sekali tidak representatif karena banyak sekali kelompok Sada Ashraf yang tidak terwakili. Nah, International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG dalam websitenya menyebutkan no descendants by classical genealogy Hashemid Sharif Abbasid of Abu Talib has published positive testing for L859. Artinya tidak ada satu keturunan Abdul Muthalib yang berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, artinya silsilah yang sudah tercatat rapi ini, yang menerbitkan tes positif untuk L859. Itu catatan nakoba, catatan keluarga yang mereka join dalam grup ini, tidak satu pun terkonfirmasi mereka itu berada di haplogrup yang diklaim sebagai Ibrahimi atau haplogrup L859 nih. Artinya mereka akhirnya batal semua, catatan harus dibuang akhirnya. Belum lagi Sada Auredia dengan berbagai cabang-cabangnya, Sada Idrisia dengan berbagai cabang besarnya, Sada Katania, Sada Rifaiyah, Sada Jailania, Sada Ayyasi, Sada Alawiyin Filaliyin, Sada Al-Ahdal Al-Kudaimi, Musa Syain, Bazanji, Sada Zahrawiyah, Ismaili, Sada Hamzawiyah. Ini semua nggak berada di J1 itu. Mau dibatalin semua. Wah, orang awam cuma mengira ini Ba'alawi aja yang dituju. Padahal ini banyak ini, hampir semua. Bukan hanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Hampir semua keturunan Nabi Ibrahim bahkan. Mau itu yang dari jalur Nabi Ismail, Nabi Ishak. Semuanya kacau balau kalau mengikuti teorinya Pak Sugeng ini. Jelani masuk juga. Jelani ada J2 juga. J2 dengan J1 selisihnya ribuan tahun. 1400 tahun, jauh. Nah, hasil DNA yang diklaim sebagai Sada Ashraf ini banyak yang tidak sesuai dengan silsilah nasab yang disepakati oleh para ahli nasab, baik Musajjar, Nasab Hasani maupun Husaini. Sebagian sampel yang dikelompokkan dalam satu grup berada di posisi yang tidak sesuai dengan pohon nasab dan terkesan dipaksakan. Contoh ini, yang saya bilang tadi akibat self claim tadi, ini ada orang ngaku keturunan dari Alawi Abbasi, dari keturunan anak Sayyidina Ali yang bernama Abbas, tapi dia masuk paternal ancestry-nya sebagai keturunan Imam Musa Al-Kadhim, padahal Imam Musa Al-Kadhim keturunan Imam Husain. Ini akibat dari self claim metadata yang lemah tadi. Nah, kemudian munculnya orang-orang yang secara silsilah nasab bukan termasuk kelompok Sayyid, tetapi bisa muncul di DNA yang diklaim sebagai kelompok Sayyid. Contohnya marga Al-Ghattam yang secara nasab termasuk kelompok marga Khalifah yang di Bahrain, bukan Quraisy, tiba-tiba muncul di kelompok yang diklaim sebagai Bani Hashim itu, masuk JFGC 47432, masuk ke yang diklaim sebagai haplogrupnya Ibrahimi. Nah, ini juga seorang yang berasal dari kabilah Syamar, tiba-tiba muncul di kelompok Bani Husain, kelompok Ashraf J1. Di kelompok E dengan berbagai klasternya ditemukan banyak sampel dari kelompok Sada. Ini haplogrup E, banyak Sada juga. EM35, rata-rata yang di daerah Maghrib, Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, rata-rata haplogrupnya E untuk Sadanya. Berarti itu semua mereka Sada-Sada yang di sana juga semuanya batal semua nasabnya. Padahal banyak sekali ulama-ulama besar di sana. Tokoh-tokoh tasawuf yang kita kenal banyak dari sana. Sada-Sada Al-Idrisi. Ini juga haplogrup E, Tunisia, rata-rata Maghrib, haplogrupnya E. Nah, ini juga Algeria, Maroko, Tunisia, ini sada-sada di sana semua batal semua kalau mengikuti Pak Sugeng. Nah, ini yang E juga, kelompok sada yang di haplogrup E. Nah, ini semua termasuk ini yang suku Bani Hashim yang di Yaman Utara, mereka berdomisili di Ibnu Daidan, mereka di haplogrup E. Nah, ini juga Sada Ashraf di haplogrup G misalnya, selain dari Ba'alawi, ini banyak sekali. Sada Kazwini, Al-Ghalibi, Al-Syafi, Shirazi, An-Nu'ami, Al-Wasi'i, Al-Waisi, Jammas, Al-Madbaqani, An-Nasur, Al-Idrisi, Al-Hasani, Barzanji, dari Al-Musawi, Al-Husaini, Sada Ar-Rifai,
Ini mereka semua di haplogrup G. Jadi jangan salah, dikira yang haplogrup G itu cuma Ba'alawi aja, ini banyak. Tabel-tabel yang tadi saya tampilkan juga banyak haplogrup G dari Sada. Itu semuanya mau ditoan semua nasabnya. Haplogrup G semua. Sada-sada di Irak, Iran, Jordan, Yaman. Nah, di tabel tersebut juga ada 4 grup pola genetik asraf yang dikelompokkan. Sada al-Bayati, salah satu Sada al-Hamail, As-Sitta, Ar-Ridawiyah, Al-Musawiyah, keturunan Imam Ali Ar-Ridha. Ini juga di haplogrup G. Sada al-Haidari, atau yang dikenal dengan Hayadira, itu juga di G. Sada Alawiyin Filaliyin, yaitu kelompok Ashraf al-Hasani, kerajaan Maroko, juga di G. Ashraf Sa'diyin, G. Siapa yang ngaku keturunan Imam Sa'di? Sa'diyin. Sa'duddin sama nggak Gus? Beda. Itu di G. Bani Husain, keturunan dari Husain al-Asghar bin Ali Zainal Abidin, itu juga G. Termasuk Sada Ba'alawi. Nah, ini mereka semua di haplogrup G. Apakah hasil tes DNA mereka berbeda dengan haplogrup mitos itu? Maka puluhan atau ratusan ribu asraf kelompok ini batal semua nasabnya. Nah, ini dari Al-Uraidiyin, itu juga G. Imam Ali Al-Uraidi kan pongkolnya dari semua Al-Uraidiyin termasuk Ba'alawi, itu G juga. Kalau mau diambil G harusnya klop dong kita dengan pongkol kita, udah match harusnya. Kemudian ini di haplogrup R, Sada yang di haplogrup R. Ini ada dari Al-Uraidi G, harusnya nyambung. Kalau konsekuen. Ini juga di haplogrup R. Nah, saya dengar Tubagus Imam Ibrahim juga R. Dari keturunan Sultan Banten, Sultan Hasanuddin di R juga. Ya, kalau cucunya R, gimana? Berarti Syarif Hidayatullah harusnya R juga. Iya kan? Kalau Sultan Hasanuddinnya R, Syarif Hidayatullah R. Terus gimana itu? Batal juga. Menurut Pak Sugeng. Terus ini ada asraf di C2 juga banyak. Ini coba lihat antara C1 dengan C2 selisihnya berapa itu? Mereka ketemu kakek bersamanya di 31.600 tahun. Jauh sama C, tapi kakek bersamanya di 31.600 tahun. Ini juga yang di C2 ini, Sada asraf yang di C2. Ini di C2 juga. Ini Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani di C2 juga. Beda dengan haplogrup Ibrahimi. Ini kalau ngikuti Pak Sugeng, ini gagal juga nih, batal juga nih nasab Al-Jailani. Siapa sekarang yang banyak ngaku Al-Jailani? Apa nih? Al-Zobi. Ini juga dari Al-Jailani juga. C2. Nah ini antara C1 dan C2 bertemunya di 31.600 tahun. Kemudian ini ada dari Indonesia nih yang ngaku keturunan Al-Jailani, haplogrupnya L, O ini. Itu kalau nggak salah yang namanya Soleh itu malah ketua Naat tuh. Terus kalau yang Maliki itu kalau nggak salah non Alek, haplogrupnya O, ya. Ini kalau menurut Pak Sugeng ini semua out, nggak termasuk. Nah, karena sangat menarik perhatian, masyarakat dan bisnis, klaim genetika Ibrahimi, Quraisy dan Bani Hashim ini kemudian tersebar di media sosial dan banyak menarik perhatian pelanggan dan para peminat genetika. Berbagai diskusi dan perdebatan terjadi di media sosial Timur Tengah seputar ini. Nah, Family Tree DNA sangat diuntungkan dengan publisitas ini, walaupun klaim dan hasil tes yang digembar-gemborkan itu masih penuh dengan pertanyaan dan spekulasi.
Belum ada satu paper ilmiah pun yang membahas dan membuktikan seperti apa haplogrup Nabi Ibrahim, Quraisy, Bani Hashim, dan Ashraf itu. Semuanya hanya berdasarkan hasil tes yang dipublikasikan di beberapa interest group, situs Family Tree DNA yang analisa para netizen dan peminat androgenetika semata. Artinya ini yang paling diuntungkan dengan ribut-ribut soal haplogrup Ibrahim ini sebetulnya ya Family Tree DNA. Karena orang karena penasaran, panas, karena nggak dianggap sebagai Ibrahimi, lalu mereka rame-rame berbondong-bondong bersama keluarganya tes DNA semua untuk membuktikan, beli sampelnya di Family Tree DNA, mungkin di tempat lain juga. Yang diuntungkan lab, yang di bawah ribut, yang dapat keuntungan sana. Berapa nilainya? 2023 ini dalam billion dollars. Ada 11 billion dollars. 2024 12 billion dollars. Ini terpacu ini. Persaingan antar keluarga untuk supaya ya estimasi. Dan diestimasi nanti tahun 2034 51 billion untuk bisnis laboratorium ini. Kalau mau investasi bisnis di laboratorium DNA ini saat yang paling menguntungkan. Mumpung orang lagi panas-panasnya karena takut gak dianggap sadar. Hanya gara-gara panas dengan komentarnya Pak Sugeng. Ya, berapa orang di sini? Saya dengar ada 300 orang atau berapa ratus orang dari Indonesia, dari Naat yang kirim sampelnya di sana. Itu berapa dolar? Satu test pack itu berapa juta? Pandangan pakar mengenai tes DNA untuk penelusuran nasab jauh. Ini dari Profesor Alan R. Templeton dalam bukunya Biological Races in Human. Banyak literatur ilmiah terkini mengenai evolusi manusia menggambarkan populasi manusia sebagai cabang terpisah dalam pohon evolusi. Struktur mirip pohon pada manusia telah menunjukkan kesalahan dan kepalsuan setiap kali diuji, sehingga praktik ini tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Hal ini juga tidak bertanggung jawab secara sosial karena representasi gambar evolusi manusia ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat umum dibandingkan kalimat-kalimat dengan nuansa berbeda dalam teks-teks makalah ilmiah. Manusia memiliki banyak keragaman genetik namun sebagian besar keragaman ini mencerminkan keunikan individu dan bukan ras. Kemudian Profesor Anatoly Kloyosov, seorang pakar genetika asal Rusia yang tinggal di US, dalam salah satu korespondensinya menulis, sekarang ini mari kita beralih ke nabi-nabi besar dan suku Quraisy. Saat ini kita tidak dapat memastikan dan mengkaitkan dengan haplogrup R1A atau J1A atau E atau G. Kita perlu menentukan berapa banyak dari mereka yang bergabung dalam J1, J2, R1A, E, G2, dan haplogrup lainnya. Dan siapa yang mayoritas. Namun ini masih tidak cukup. Kita perlu menentukan mayoritas kapan nenek moyang mereka berpindah di setiap haplogrup dan di subclade mana. Singkat cerita, siapa Ibrahimi, Quraisy, dan turunannya itu sampai saat ini tidak bisa dipastikan. Ini para pakar, kalau mereka melakukan penelitian itu sangat komprehensif, melibatkan banyak pakar yang lain, mengambil sampel, bukan sekadar nongkrong mantengin internet, lihat di Family Tree DNA, ini mana Pak Alwinya, jangan-jangan ini Pak Alwi diambil raw datanya, pindah ke Excel, lalu besok diumumkan, ini satu lagi muncul Pak Alwi, dia bukan Ibrahimi. Itu bukan penelitian itu namanya. Nah, ada Profesor Dr. Zainab Al-Mutairi, ini seorang ahli biologi dengan spesialisasi genetika molekuler dari Saudi Arabia, menyatakan dengan jelas dan gamblang dalam sebuah wawancara bahwa uji DNA leluhur jauh tidak bisa dijadikan acuan untuk mengisbat atau menafikan nasab jauh, baik ditinjau dari segi ilmu biologi maupun segi sosial. Seseorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B. Kemudian Profesor David Balding dan Mark Thomas dari University College London memperingatkan bahwa hasil tes DNA ancestry tidak bisa dipercaya. Ya, seorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B sederhana seperti sebuah buku atau peta perjalanan tanpa bukti-bukti sejarah yang mendukung. Jadi nggak bisa dikatakan disiplin ilmu yang lain itu sudah jadi fosil atau sudah jadi usang atau sampah.
hanya menuhankan satu hasil uji DNA gitu aja, tetap harus melibatkan bukti sejarah, ahli genealogi, antropologi dan lain-lain untuk menginterpretasikan hasil uji DNA. Kalau enggak ya interpretasinya jadi kacau. Jadi serang sana serang sini aja. Nah, beliau menyebutkan bahwa DNA itu mengandung informasi genetik yang sangat banyak, namun sebagian besar informasi yang didapat darinya adalah tentang sejarah genetik seluruh populasi, bukan tentang silsilah keluarga individu. Saudara Profesor Alan Goodman, ahli antropologi biologi dari Hampshire College dan co-editor buku terkenal Genetic Nature, Culture, Anthropology and Science Beyond the Culture Divide, menyebutkan para ilmuwan sebenarnya telah lama mengatakan bahwa ras sebagai fenomena biologis itu sebenarnya tidak ada, bahwa tidak ada dasar biologis untuk mendefinisikan ras itu. Hal ini terdapat dalam fakta-fakta biologi, fakta ketidaksesuaian pola genetika, fakta tentang variasi yang terjadi secara terus-menerus, kekinian evolusi kita, cara kita semua berbaur dan berkumpul, bagaimana gen mengalir. Mungkin dalam kenyataannya sebagian besar perubahan dan variasi genetik itu terjadi dalam ras itu sendiri dibanding antar ras. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kemampuan untuk mengeneralisasi ras, tidak ada yang terpusat di satu titik dan kaku, semuanya cair. Dan pandangan ulama mengenai penggunaan uji DNA untuk nasab. Fatwa Majma' Fiqih Islami atau Forum Fikih Islam Internasional yang dibawa naungan Rabito Al-Alam Al-Islami pada Muktamar ke-16 yang bertempat di Mekah dan berlangsung pada 21 sampai 26 Syawal 1422 Hijriah. Dalam keputusannya nomor 95 memutuskan bahwa fatwa mengenai uji DNA yaitu satu, uji DNA boleh digunakan untuk penyelidikan pelaku tindak kriminal. Kemudian uji DNA dalam permasalahan yang berhubungan dengan nasab harus dilakukan dengan kehati-hatian penuh. Uji DNA adalah jalan terakhir nas dan kaidah syar'i tetap harus didahulukan atas uji DNA. Secara syar'i menggunakan uji DNA untuk nafyun nasab atau meniadakan nasab tidak diperbolehkan. Ini kalau fikih, tinjauan fikih, nggak boleh menafikan nasab hanya karena melihat uji DNA. Terus kemudian uji DNA juga tidak boleh didahulukan sebagai pengganti li'an. Penggunaan uji DNA untuk memastikan nasab yang sudah sabit dan ditetapkan secara syariat tidak diperbolehkan. Jadi nasabnya sudah sabit, terus coba sih saya tes DNA, jangan-jangan ini bukan bapak saya. Itu nggak boleh. Meragukan seperti itu nggak boleh. Menetapkan nasab pihak yang berwenang. Di sini pihak yang berwenang harus mencegahnya dan memberikan sanksi yang tegas karena larangan ini melindungi kehormatan masyarakat dan menjaga nasabnya. Jadi ini saran dari Majma' Fiqih Islami agar pihak berwenang untuk melakukan tindakan ini. Kemudian menetapkan nasab menggunakan uji DNA hanya diperbolehkan pada keadaan berikut. Misalnya ketika terjadi persengketaan atas nasab seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Persengketaan ini dapat muncul karena tidak adanya bukti yang jelas mengenai nasab anak. Ketika bukti yang digunakan oleh orang yang bersengketa sama kuatnya, ketika terjadi wat'u syubhat atau yang semisalnya. Nah, ketika muncul kesamaran mengenai nasab anak-anak yang lahir di rumah sakit dan semisalnya, serta ketika ada kesamaran nasab pada bayi tabung. Nah, misalnya ada bayi yang tertukar di rumah sakit, kasus seperti itu kan pernah tuh di satu rumah sakit, mungkin susternya naruh bayinya berdekatan, akhirnya terjadi kekeliruan. Nah itu dengan untuk memastikan dengan uji DNA bisa. Nah kemudian menentukan nasab anak-anak yang hilang yang terpisah dari keluarganya ketika terjadi bencana alam atau peperangan, misalnya kayak kejadian di Aceh, terjadi bencana tsunami, kemudian anak itu terlepas dari orang tuanya, diadopsi ke luar negeri, setelah dewasa anaknya pengen mencari keluarganya, nah itu bisa dengan uji DNA, bisa. Kemudian dilarang memberikan secara cuma-cuma atau memperjualbelikan genom manusia kepada etnis tertentu, bangsa atau individu dengan tujuan apapun.
juga tidak diperbolehkan memberikan kepada pihak manapun karena dampak buruk yang diakibatkan dari penjualan dan pemberiannya. Al-Majma' Fiqih Islami memberikan arahan agar dalam masalah yang terkait dengan hukum negara negara tidak diperbolehkan melaksanakan uji DNA kecuali atas permintaan dari pengadilan. Pelaksanaannya juga hanya untuk perkara tertentu. Pelaksanaan uji DNA demi keuntungan individu juga dilarang. Kemudian setiap negara hendaknya membentuk dewan khusus pelaksanaan uji DNA yang terdiri dari ulama, dokter, dan pengawas yang nantinya akan mengawasi jalannya uji DNA sehingga hasil uji DNA dapat dijadikan hujah atau bukti yang valid dalam masalah yang terkait dengan hukum. Kemudian harus ada pengambilan sumpah atau peraturan ketat agar tidak terjadi pemalsuan dan kecurangan hasil uji DNA yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan hasil aslinya. Pengambilan sampel ini juga tidak boleh berlebihan agar tidak muncul keraguan-keraguan. Kemudian fatwa di atas diterbitkan setelah menghadirkan dan mempertimbangkan pandangan para saintis dan ahli DNA. Jadi para ulama ini nggak sekonyong-konyong memberikan fatwa ini tanpa melibatkan para saintis, tanpa mempelajari lebih dulu apa tentang DNA ini dan bagaimana pendapat para saintis DNA tentang hal ini. Ya. Dan ini menjadi konsensus dalam forum fikih internasional tersebut yang ditandatangani oleh berbagai ulama besar pakar fikih dunia, diantaranya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, Profesor Dr. Yusuf Qardawi, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Alama Syekh Muhammad Taqi Utsmani, Mufti Pakistan, Dr. Muhammad Al-Habib Ibnu Khoujah, Mufti Tunis, Syekh Muhammad Rashid Qutbani, Mufti Lebanon, Dr. Nasir Farid Wasil, Grand Mufti Mesir, kemudian Al-Alama Sayyid Muhammad Salim, Syekh Muhammad Salim Walad Adud, ulama besar Sinkitis, Mauritania. Kemudian ini mereka biasanya mengkaitkan dengan hasil masalah NU tentang penggunaan tes DNA. Biasanya mereka berargumentasi bahwa NU membolehkan untuk tes DNA untuk mengisbat atau membatalkan nasab jauh. Nah, sebenarnya nggak seperti itu juga. Nah, salah seorang ini penjelasan dari Dokter Kiai Haji Fakhrul Razi, ini salah satu ketua PBNU yang saat ini dan anggota LBM PWNU sejak tahun 99 dan juga peserta muktamar. Jadi beliau hadir di muktamar itu sebagai peserta di Solo. Dalam suatu video klarifikasinya beliau menjelaskan sebagai berikut. Kasus tentang pembahasan ini adalah tentang seorang ayah yang tidak mengakui anaknya, itu nafil walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Nah, ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Jawabannya tidak bisa. Tapi kalau buat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bahwa itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia merasa tidak selingkuh bahwa ini memang betul-betul anaknya berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Itu hasil masailnya. Nah, kesimpulannya, jadi ilmu DNA, khususnya ilmu yang membahas tentang evolusi genetika ini masih berkembang dan terus, sehingga perubahan dan teori-teori baru sangat mungkin akan bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian Islam tidak menentukan ilmu, tidak menentang. Ini perlu diperjelas. Nanti kita bicara ini di framing bahwa kita anti sains, anti DNA. Justru kita di sini mendukung pengembangan sains ini. Yang kita tentang di sini adalah penyalahgunaan ilmu untuk tujuan yang negatif. Membuat huru-hara, membuat fitnah, tajasus, merusak persatuan dan kesatuan anak bangsa. Nah, kalau diterus-teruskan kan bisa kacau negara ini. Untuk urusan yang sebenarnya nggak penting juga. Ini datanya juga, metadatanya lemah. Kenapa kok harus dipaksakan? Seolah-olah ini balwi pokoknya harus batal. Harus batal. Mau pakai dalil apapun, kitab nasab nggak bisa, sejarah nggak bisa, pendapat para ulama nggak bisa. Wah, ini jalurnya DNA nih, karena DNA nggak bisa dibantah. Metadatanya lemah kok.
Nah, kalau orang sedikit berpikiran paham bagaimana memastikan ini keturunannya Nabi Ibrahim kalau nasabnya aja belum diteliti. Lalu diklaim hasil DNA-nya orang ini bisa dipakai untuk membatalkan nasab-nasab keturunan Rasulullah. Ini satu hal yang nggak masuk akal, nggak perlu mikir panjang lebar. Itu saya presentasi segini banyak, cuma 2 menit aja orang udah paham. Ya. Kemudian Islam tidak menentang ilmu genetika secara umum, dan Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan termasuk DNA. Namun demikian, teori DNA yang bertentangan dengan pemahaman Islam seperti Adam bukan manusia pertama dan kemungkinan adanya manusia selain keturunan Nabi Adam yang hidup di zaman ini bertentangan dengan nas qat'i agama Islam sehingga tidak bisa diterima. Ini kan sering tuh ada yang bicara bahwa manusia yang hidup saat ini bukan semuanya keturunan Bani Adam, bukan Bani Adam mereka kesemuanya ini. Ada yang kawin-mawin dengan hasil kawin-mawin dengan manusia purba. Padahal nasnya kita ini semuanya Bani Adam. Kemudian Islam tidak menentang dan sejalan dengan ilmu pengetahuan termasuk DNA, namun syariat Islam menolak menggunakan metode yang masih bersifat sangat spekulatif dalam masalah penelusuran nasab jauh. Syariat itu menentukan nasab itu ilmunya pasti, ini bapaknya ini ada saksinya. Nggak bisa, ini kira-kira anaknya ini, nggak ada ilmu kira-kira dalam menetapkan nasab. Ini nasabnya kira-kira nyambung, nggak ada. Ini kira-kira nasabnya nyambung ke ini kira-kira marganya Asgaf, ini kira-kira marganya, nggak ada ilmu kira-kira itu. Itu semuanya dalam metode isbatun nasab nggak ada ilmu kira-kira, nggak ada. Turuk salah satunya kira-kira nggak ada. Apa? Ini kan spekulasi. Masa orang dispekulasikan dia keturunan Nabi Ibrahim atau bukan? Ini tidak masuk akal. Nah, kemudian uji DNA dan penggunaannya diterima oleh syariat Islam dalam hal tertentu, dalam ranah yang sangat terbatas sesuai dengan arahan dan fatwa lembaga fikih dan Islam internasional. Dan hasil uji DNA populasi masyarakat di berbagai belahan dunia menunjukkan heterogenitas pola genetik populasi etnis atau suku-suku tersebut. Kita tadi saksikan banyak sekali haplogrup. Kadang dari SADA aja ada semua. J1, J2, G, R, Q, T, I, macam-macam haplogrupnya. Berarti kalau itu mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim, ada berapa Nabi Ibrahim itu sudah? Ada Nabi Ibrahim haplogrup G, ada Nabi Ibrahim haplogrup C, ada haplogrup Nabi Ibrahim haplogrup C1, ada berapa? Banyak sekali haplogrup. Kalau tadi dikatakan hasil uji DNA Kohanim yang ngaku keturunan Nabi Ibrahim itu tersebar di 21 haplogrup, berarti ada 21 Nabi Ibrahim. 21 Nabi Ibrahim. Kalau ngikuti ini, mau dipilih salah satu, berarti harus menafikan yang lain. Milih salah satu, tapi semuanya ini sebenarnya metadatanya lemah. Kita memilih di antara yang metadatanya lemah semua. Ini nggak ilmiah, bilangnya ilmiah, tapi akhirnya tidak ilmiah. Uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan suku fulan atau kabilah fulan atau sosok historis lainnya yang hidup di masa lampau yang masanya sudah sangat jauh. Kemudian belum ada penelitian ilmiah dan jurnal ilmiah apapun terkredibel yang meneliti dan menyimpulkan seperti apa pola genetik Nabi Ibrahim, Adnani, Quraisy, dan Bani Hashim, apalagi Nabi Muhammad. Semua hal yang terkait dengan hal ini adalah sifatnya spekulasi belaka. Uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan Rasulullah atau bukan. Ba'alawi di Nusantara adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Nusantara, baik secara biologis, historis, maupun kultural. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya, karena kemudian ini kan berbau sains. Kalau sains itu memang hal-hal yang menarik. Makanya kemudian saya tidak potong, walaupun kita sampai jam 4 sekarang. Dan